Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu yang berjudul konsep-konsep dan nilai-nilai kepemimpinan etnik. Dan berikut inilah tim kami. Yang pertama saya sendiri, William Girsang. Yang kedua Siandra Simanjuntak. Yang ketiga Siva Delvira. Yang keempat Feby Monika. Hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, diantaranya menurut H. Malayo SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Fatoni Abdurrahmat, kepemimpinan adalah suatu usaha dari pemimpin untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain supaya mau mengikuti apa yang diinginkan pemimpin tersebut dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut Cyril O'Donnell, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap seperti pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal. Untuk menyesuaikan tugas kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Karakteristik pemimpin yang baik. Berikut ada 8 yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki pendirian yang teguh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, adil, memiliki empati. Keempat, cerdas. Kelima, mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Yang keenam, komunikasi yang baik. Ketujuh, bisa menjawab. Kedelapan, menginspirasi. Karakteristik kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Berikut karakteristik servant leadership. Yang pertama, mendengarkan, empati. Yang kedua, menciptakan penyembuhan emosional. Yang ketiga, mampu meyakinkan orang lain. Yang keempat, memahami isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Yang kelima, kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi. Yang keenam, jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang ketujuh, menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Kedelapan, komitmen untuk pertumbuhan, membangun komunitas. Karakteristik kepemimpinan yang sejati. Berikut 8 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kemampuan mendelegasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, selera humor. Yang keenam, kreativitas. Yang ketujuh, komitmen. Yang kedelapan, kemampuan untuk menginspirasi. Studi kasus dari kepemimpinan ini. Kearifan lokal dan kepemimpinan Jawa. Budaya Jawa dari zaman dahulu terkenal sebagai budaya adil, luhung yang menyimpan banyak nilai yang sangat luhur, mulai dari etika dan sopan santun di dalam rumah sampai sopan santun di ranah publik. Bagaimana mengeluarkan pendapat, berbicara kepada orang tua, berpakaian, makan, memperlakukan orang lain, dan sebagainya, semuanya telah ada dalam budaya Jawa.
Bahasa dijadikan sebagai alat untuk memahami budaya, baik yang sekarang ada maupun yang telah diawetkan dan yang akan datang, atau dengan cara mewariskannya. Menurut Sartini, pada tahun 2009, salah satu wujud kearifan lokal yang baik dikenal adalah peribahasa. Peribahasa adalah perkataan atau pernyataan yang dikenal luas dan sering dipakai. Peribahasa menggambarkan kebenaran yang berbasis pada akal sehat dan pengalaman praktis yang bersifat manusiawi. Salah satunya adalah mengkaji dan memahami ungkapan seperti peribahasa, bebasan, dan saloka yang terdapat dalam bahasa daerah dan budaya tersebut seperti dalam bahasa dan budaya Jawa. Kepemimpinan Hastabrata. Hastabrata merupakan watak atau sifat utama yang diambil dari sifat alam. Hasta mempunyai arti 8, sedangkan Brata mempunyai arti laku. Dapat diartikan juga bahwa Hastabrata adalah 8 laku, watak atau sifat utama yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin atau siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin. Berdasarkan konsep tersebut, maka seorang pemimpin harus memiliki 8 sifat alam, yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Kesimpulan dari studi kasus yang sudah saya bicarakan tadi, kearifan lokal budaya Jawa tentang kepemimpinan Hastabrata memberikan pandangan baru tentang pembelajaran kepemimpinan yang filosofis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, melengkapi pendekatan positivis model barat yang fiskus pada analisis terhadap subjek yang terbatas pada kondisi yang stabil. Dengan mengkombinasikan konsep Hastabrata dengan metodologi ilmiah model barat, sehingga kepemimpinan dan pembentukan model kepemimpinan Hastabrata dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pembentukan kearifan lokal budaya tentang kepemimpinan Hastabrata dikembangkan oleh pemikir atau filsaf dan sekaligus pemimpin sehingga diharapkan mampu melengkapi pada kekurangan dari filsafat modern tentang kepemimpinan. 2. Kearifan tentang kepemimpinan Hastabrata memungkinkan untuk melakukan observasi dan penyatuan pemahaman secara menyeluruh, sementara ilmu pengetahuan modern yang mempunyai keunggulan pada kualitas analisis penggabungan dari kedua pemahaman tersebut menghasilkan konsep baru yang lebih akurat untuk melakukan penelitian pada kepemimpinan, serta mengetahui sifat dan penerapan kepemimpinan yang adaptif dalam perubahan yang dinamis dari perkembangan zaman yang bersifat global. Ketiga, dengan melakukan kombinasi konsep Hastabrata dan konsep kepemimpinan modern, akan muncul konsep baru model kepemimpinan, teori yang mungkin akan masih terus berkembang untuk meningkatkan outcome organisasi secara efektif. Kesimpulannya dari video ini, yang pertama, menjadi pemimpin pada hakikatnya tidak sulit, asal mengerti konsep-konsep kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua, pemimpin yang baik minimal harus memiliki kriteria umum sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, pada hakikatnya kepemimpinan adalah melayani, karena kepemimpinan adalah pelayanan dan ketulusan. Yang keempat, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memiliki sikap melayani dan ketulusan. Yang kelima, Indonesia memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan nilai-nilai kepemimpinan yang baru. I think is eating. Thank you for everything. Sekian presentasi kami. Mohon maaf ada kesalahan kata maupun penulisan katanya kurang rapi. Saya minta maaf. Sekian presentasi kami. Terima kasih.